Seluruh tempat merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya. Kali ini scene berawal dengan Park Hwang yang sedang diwawancarai oleh reporter media di rumah sakit tempat Jessica melakukan kegiatan amal perusahaannya. Di sini ia menjelaskan bahwa mobilnya disabotase oleh pihak dari Jessica yang mengakibatkan dirinya dan Gon mengalami kecelakaan. Sedangkan Gon di sini sedang diajak berbincang oleh Jessica untuk menenangkannya agar tidak terliput oleh media. Jessica mengira bahwa Gon dibayar oleh rivalnya yakni Dynamic System untuk berusaha menjatuhkan kredibilitas perusahaan John & Mark. Gon lalu menuduh Jessica telah melakukan pembunuhan terhadap wakil presidennya sendiri yakni Michael dan juga reporter Joe dari Pyonghua. Gon lalu mengancam Jessica kalau dia mencari masalah dengan orang yang salah kali ini. Dan ternyata asisten dari Jessica lah yang menyingkirkan reporter Joe dikarenakan menurutnya reporter itu sudah terlalu jauh menyelidiki kasus pesawat tempur FX. Gon lalu mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa dalang dari jatuhnya pesawat B357 adalah perusahaan John & Mark. Jessica yang muncul pun membela diri dengan menyuruh mereka untuk mengecek kebenarannya kepada instansi BIN. Lalu kantor BIN pun diributkan dengan puluhan telepon yang masuk menanyakan kebenaran akan video bukti yang diklaim oleh Gon sebelumnya. Min-sik yang marah pun memanggil Haeri dan menyuruhnya untuk mengajukan surat pengunduran diri dikarenakan ulah dari Gon yang menurutnya bisa mencoreng nama baik dari BIN. Di sisi lain, Jo-chul sedang menginvestigasi foto kematian dari sahabatnya Michael. Dan ia menyadari ada sesuatu yang janggal di mana Michael adalah seorang yang kidal dan dari foto terlihat bahwa ia menembakkan pistol untuk bunuh diri dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu Haeri dan Hwasok pun masuk dan melaporkan kejadian barusan kepadanya. Namun Jo-chul malah menyuruh mereka berdua menyerah menghadapi kasus ini. Haeri yang tidak putus asa pun menyebut Jo-chul seorang pengecut dan segera keluar dari ruangannya. Setelahnya Jo-chul segera menghubungi seseorang dan menyuruhnya untuk memeriksa jadwal penerbangan Michael di Portugal sebelumnya. Kembali kepada Gon dan Park Hwang yang sedang makan di sebuah kantin. Park Hwang di sini memberitahukan Gon bahwa beberapa perwakilan dari keluarga korban jatuhnya pesawat B357 akan diundang untuk ke Gedung Biru oleh Presiden Korea. Gon pun lalu menelpon Haeri untuk memberitahukan hal tersebut. Namun Haeri yang sedang berada dalam masalah tidak mengangkat panggilan dari Gon tersebut. Haeri lalu meminta rekannya Hwasok untuk menemui Kim Se-hun yang dulu mengambil flashdisk milik Hwasok dan berusaha untuk menambahkan kembali flashdisk berisi video bukti dari Gon tersebut. Hwasok pun mengajaknya minum-minum untuk membuatnya mabuk dan mencuri kunci ruangan berkas BIN yang dipegang oleh Se-hun. 술 내어서 날 어떻게 하려고 하는 거야, 너? 쓸데없는 소리 하지 말고 술이 한번 찌끄리서 더 내가 하는데 아니 사나이 방광이 끓일 작아서 어딨습니까? 한수 갔다 와가지고 니 혼났다 니 오늘 어? 진짜 Setelah mendapatkan kunci tersebut, Haeri segera memasuki kantor BIN untuk mengaksesnya menggunakan komputer di BIN. Namun tiba-tiba Min-sik muncul dan memanggilnya. Min-sik penasaran apa yang dilakukan Haeri di kantor BIN pada tengah malam. Haeri lalu mengatakan bahwa alasan dirinya berada di kantor BIN adalah untuk membuat surat pengunduran diri yang mana itu diminta Min-sik sebelumnya. Min-sik pun lalu pergi dari sana setelah sebelumnya meminta kepada Haeri untuk tidak usah membuat surat tersebut dan tidak terlalu ikut campur dengan hal yang bukan menjadi urusannya. Haeri yang kini sudah berada di dalam ruangan berkas BIN segera mencari flashdisk milik Hwasok dan mengaksesnya menggunakan komputer yang ada di sana. Dan ternyata flashdisk itu sudah terinfeksi virus yang menyebabkan semua datanya hilang. Haeri lalu menghubungi Kiteng dan memintanya agar dapat bertemu. Kiteng yang ternyata sedang mengawasi Haeri pun memberikan sebuah alamat untuk mereka dapat bertemu. Setelah mereka berdua bertemu, Haeri tanpa basa-basi langsung menanyakan alasan dari flashdisk yang berada di ruangan berkas itu terkena virus. Kiteng pun memberikan jawaban bahwa itu semua adalah perintah dari sang direktur BIN untuk melenyapkan semua bukti yang ada tentang kecelakaan pesawat B357. Kiteng juga menyuruh Haeri untuk mengungkapkan kasus tersebut seorang diri jika merasa dirinya mampu melakukan itu.
Lalu kemudian Sehun datang menemui Kiteng yang ternyata dirinya yang sebelumnya mabuk saat bersama Hwasok adalah settingan yang mereka berdua rencanakan. Kiteng lalu memberikan sebuah MMC kepada Sehun dan menyuruhnya untuk memberikannya kepada anggota Dewan Lee Sang-bok, yang mana isi dari MMC tersebut adalah hasil rekaman saat ia dan Hairi bertemu di sebuah perpustakaan. Di sisi lain, Hairi yang ternyata juga merekam pembicaraan dirinya saat bertemu dengan Kiteng pun tiba-tiba mendapatkan panggilan kembali dari Gon. Gon pun akhirnya dapat bertemu Hairi di sebuah kedai pinggir kota. Hairi menceritakan kepada Gon bahwa flash disk yang berisikan video dari Gon itu telah terkena virus dan menghapus semua data di dalamnya. Gon pun meminta Hairi untuk menemukan mata-mata yang bekerja untuk John M. Mark di dalam institusi BIN. Namun Hairi yang merasa putus asa dikarenakan para petinggi BIN ikut terlibat dalam kasus tersebut pun meminta kepada Gon untuk menyerah. Gon yang marah mendengar hal itu pun segera menendang kursi dan mempertanyakan loyalitas dari Hairi sebagai anggota BIN yang mana seharusnya melayani masyarakat. Gon lalu kembali ke tempat tinggalnya untuk beristirahat dan tanpa sengaja kembali ia menemukan benda yang mengingatkannya kepada sang keponakan. Slowly fall a star, building up in darkness. Dan keesokan harinya, Hairi dibangunkan dengan berita tentang anggota keluarga korban yang diundang oleh presiden ke Gedung Biru dan segera menelpon Gon untuk memberitahukannya bahwa Hairi akan segera menjemputnya. Bel kamar Gon pun berbunyi, namun itu ternyata bukan Hairi melainkan Lily yang sedang berpura-pura menjadi tetangga dari sebelah kamarnya. Sesaat setelah Gon membukakan pintu kamarnya, Lily segera menyemprotkan obat bius dan Gon dengan refleks langsung menjekik Lily. Namun efek dari obat bius tersebut dengan cepat menyebar dan membuat Gon pingsan di depan kamarnya. Lily segera memanggil anak buahnya untuk membawa Gon pergi dari sana menggunakan mobil ambulans. Hairi yang baru saja tiba di sana mendapati kamar Gon yang kosong dan baru menyadari bahwa ambulans yang baru saja berpapasan dengannya di bawah adalah para penculik yang menculik Gon. Ia pun segera menelpon polisi dan melaporkan kejadian itu dan segera mengejar ambulans tersebut. Di dalam ambulans, Lily dan anak buahnya sedang bersiap menyuntik Gon dengan cairan yang bisa membunuhnya. Beruntungnya Hairi segera datang dan berusaha menghentikan laju dari mobil ambulans itu yang mengakibatkan Gon tersadar dari pingsannya. Dengan cepat Gon langsung menghajar balik para penculik itu dan menusukkan jarum suntik ke sang supir ambulans yang mengakibatkan ambulans itu terbalik di tengah jalan. Lily dan salah satu anak buahnya yang berhasil selamat segera pergi dari sana dikarenakan ada mobil polisi yang mengejarnya. Hairi pun datang dan segera menjemput Gon untuk masuk ke dalam mobilnya dan pergi dari sana. Di dalam mobil, Hairi menyuruh Gon untuk mendengarkan rekaman dari percakapan dirinya dan Kiteng dan menyuruhnya untuk membongkar hal tersebut di hadapan presiden. Setibanya para keluarga korban di Gedung Biru, mereka disambut dan diantarkan ke sebuah ruangan untuk menemui langsung Presiden Korea. Gon dan Hairi yang baru tiba terhalang untuk masuk ke sana dikarenakan namanya yang tidak ada dalam daftar tamu undangan. Mereka pun harus mencari cara agar bisa masuk dan menemui langsung sang presiden. Hingga Gon berpura-pura ikut dalam sebuah tur ke dalam Gedung Biru untuk dapat menyelinap nantinya. Di tengah berlangsungnya tur, Gon mencoba kabur dari sana dengan berpura-pura pergi ke toilet. Di dalam Gedung Biru sendiri, Presiden Korea telah tiba dan mengucapkan belasungkawa ke beberapa perwakilan keluarga korban jatuhnya pesawat B357. Beberapa penjaga yang menyadari bahwa Gon kabur dari sana pun segera mengejar Gon yang sedang berlari menuju ke gedung utama. 나 비행기 타고 유족이에요. 으이씨, 나 유가족이라니까. Keahlian Gon
Gon sebagai pemeran pengganti di sini cukup berhasil membuatnya masuk ke dalam gedung utama dan bertemu dengan Perdana Menteri Jo yang membebaskannya dari para penjaga dan mengantarkannya untuk bertemu dengan Presiden Korea. Gon lalu dipersilahkan masuk oleh Presiden yang dimana di sini Gon langsung tanpa banyak basa-basi mengatakan di depan Presiden dan media yang ada di sana bahwa pesawat B357 jatuh dikarenakan serangan teroris. Ia pun mengatakan bahwa file video bukti kejahatan teroris itu menghilang di kantor BIN dengan seraya memperdengarkan rekaman percakapan Hairi dan Kiteng. 테러범하고 짜고 비행기를 추락시켰어요. 그 테러범 얼굴이 찍힌 동영상이 국정원 안에서 사라졌어요. 사실입니까, 안 원장? 그 직원들이 나눈 대화가 들어있습니다. 감찰부에서 가져간 USB가 왜 바이러스에 걸려있는지 폐할 생각이십니까? 무슨 명령이야? Sontak hal tersebut membuat gaduh para media yang ada di sana dan langsung menyorot Kim Andong selaku Direktur BIN. Gon juga membongkar perihal Oh Sang-mi yang menekan kontrak asuransi kematian sang suami dengan jumlah yang fantastis, yakni sebesar 5 miliar won. Jessica yang menyaksikan berita itu melalui TV pun menyuruh asistennya untuk segera menelpon Shadow, di mana ia adalah orang dalam John and Mark yang berada di institusi BIN. Di lain scene terlihat sang co-pilot Kim Woo-gi yang masih hidup dan sedang menonton berita tersebut. Kembali kepada Hairi yang siap mengajukan surat pengunduran dirinya, namun Kiteng mengajaknya untuk berbicara hingga muncullah Min Sik yang menyuruhnya untuk masuk ke ruangannya. Namun Min Sik menolak dan mengancam akan memenjarakan Hairi dikarenakan membocorkan rahasia dari institusi BIN dan menyuruhnya agar berpura-pura bodoh dengan tidak mengakui bahwa hasil rekaman tersebut diberikan oleh Hairi sebelumnya. Sedangkan Gon diajak berbicara secara pribadi dengan Presiden Korea dan beberapa pejabat lainnya di ruangan pribadi sang presiden. Presiden Korea lalu menyuruhnya untuk meminta Gon bersabar selama penyelidikan berlangsung nantinya. Dan Gon juga meminta agar para anggota BIN yang ada di dalam percakapan tidak dipecat. Teringat Hairi adalah salah satu orang yang ada di dalam rekaman tersebut. Usai dari perbincangan tersebut, Gon tiba-tiba dijemput oleh para penjaga keamanan presiden untuk dibawa ke rumah aman milik negara atas perintah Sekretaris Yon, yang dimana ia khawatir setelah identitas Gon diketahui publik. Diinformasikan oleh Sekretaris Yon bahwa Gon di sana akan dijaga oleh beberapa anggota BIN nantinya. Sedangkan Direktur BIN langsung menghadap Presiden usai kejadian tadi dan sang Presiden yang marah langsung menamparnya dan menyuruhnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur BIN. Kemudian masuklah Perdana Menteri Jo yang memberikan saran kepada Presiden untuk tidak memecat Direktur An dan membiarkan Direktur An untuk membereskan masalah yang ada di dalam BIN. Di lain tempat di kantor BIN sedang diadakan rapat mendadak terkait berita yang berbunculan tentang hilangnya barang bukti dari kecelakaan pesawat B357. Di sini Min Sik memaksa Hairi untuk tidak mengakui bahwa dirinya lah yang memberikan rekaman tersebut kepada Gon di depan para petinggi BIN. Mereka pun mulai saling menyalahkan satu sama lain hingga masuklah Sehun yang memanggil mereka semua dikarenakan Direktur BIN memanggil semua anggota BIN untuk hadir di aula. Di sini akhirnya Direktur BIN memerintahkan semua anggotanya untuk menyelidiki kasus jatuhnya pesawat B357 dan menjadikannya kasus prioritas. Tak lama setelahnya saat sedang berjalan di lorong kantor, Hairi yang tak sengaja bertemu Kiteng berusaha meminta maaf atas kejadian saat rapat sebelumnya dikarenakan tidak mengakui bahwa dirinya lah yang memberikan rekaman tersebut kepada Gon. Namun di luar perkiraan, Kiteng nampak tidak marah sama sekali, malahan memuji kinerja dari Hairi yang menurutnya bisa membuat Direktur An berubah pikiran. Di lain scene, Jessica yang berada di kantornya sedang menunggu kedatangan dari seseorang dengan julukan Shadow. Lalu ia pun menyuruh asistennya untuk menelpon Lily dan membatalkan kontrak mereka untuk membunuh Gon dikarenakan sudah ada tim lain yang mengambil alih. Hingga datanglah orang dengan julukan Shadow tersebut yang nampaknya membuat Jessica dan asistennya itu terkejut. 드디어 섀도우께서 오셨네.